Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat request API untuk terkait penghitungan total siswa, penghitungan siswa yang laki-lakinya berapa, penghitungan siswa yang perempuannya berapa, lalu jenis kelamin. Setelah itu penghitungan kota asal siswa berdasarkan tabel kota yang direalisasikan berdasarkan tabel kota. Ya, jadi contoh ID-nya kota Trenggalek ini ada berapa siswa gitu ya. Terus tahun lahir untuk menghitung berapa, misalnya di 2005 ini ada 11 siswa, di 2003 ada 6 siswa gitu ya. Kita akan membuat API ini. Nah, PHP Ready kita nggak buka, kita langsung buka VS Code-nya lagi ya. Setelah itu di sini kita akan membuat controller baru ya. Jadi kita copy dari yang siswa aja, Ctrl C Ctrl V. Nah, yang ini ya, ini copy paste di controller. Setelah itu kita masuk yang ini, kita rename jadi dashboard ya. Dashboard API. Lalu di dalam sini ini kita ubah juga siswa kontrol jadi dashboard API. Oke, kalau sudah ini kita biarkan karena ini nanti akan menggunakan tabel siswa. Nah, untuk requestnya ini Bapak Ibu bisa menghentikan aja ya videonya. Jadi ini saya sudah menyediakan untuk requestnya. Jadi saya tidak buat dari awal, saya hanya menjelaskan saja untuk kodenya. Ini kita hapus semuanya sampai sini ya. Jadi yang delete ini kita hapus. Di ini kita hapus semua, tekan shift lalu kita ke atas sampai sini ya. Mungkin kodenya hampir sama dengan yang ini, kita hapus sampai sini aja. Nah, ini kita biarkan dulu, kita kontrol, saya kontrol dulu ya. Nah, ini adalah kode untuk menghitung siswa berdasarkan tahun. Jadi kalau di sini dia siswa tabel ini definisikan variabel siswa tabel yang value-nya diambil dari list tabel name, dari atas ini ya, list tabel name. Oke, setelah itu saya buat query untuk menyelect atau memilih tanggal lahir, tahun. Kalau ini sebenarnya hampir sama dengan query yang ada di PHP AD, jadi tinggal disesuaikan saja. Lalu ini $tc lalu dengan total count, ini fungsi ya, fungsi dari PHP. Lalu record ini db raw query, tinggal di seperti ini, dia langsung render datanya ini, hasil dari yang query-nya ini. Oke, ini untuk yang count siswa year bisa di stop dulu untuk diketik dulu, kalau sudah bisa lanjut untuk API yang lain ya. Nah, API selanjutnya adalah count siswa untuk menghitung siswanya. Jadi ini saya copy di sini. Nah, ini untuk kode API-nya. Ini saya kecilkan sedikit. Kelihatan enggak ya? Oke, jadi gini. Untuk count siswa ini untuk menghitung siswanya ya. Jadi berapa siswanya yang totalnya di situlah intinya. Oke, ini nanti kita perlu ubah lagi karena nggak mungkin banyak kode ini. Jadi ini kodenya silahkan di stop dulu sampai ini. Kalau sudah di stop, saya lanjut yang ini ya. Oke, kalau sudah di sini kita lanjut untuk yang menghitung siswa berdasarkan kotanya ya. Ini taruh apinya di bawah sini. Nah, ini untuk count siswa by kota ini sebenarnya hampir sama ya. Kota tabelnya ini kita menggunakan kota ya, string kota. Lalu query-nya seperti ini, hampir sama seperti yang di PHP RAD, tinggal nanti ini disesuaikan bukan dari tabel, bukan dari kayak query untuk memilih tabel langsung itu enggak, kita pakai variabel yang sudah kita definisikan, terus tinggal di eksekusi di sini ya. Eksekusinya gimana? Dia menggunakan yang namanya render JSON, lalu dia menampilkan data dan records yang ini ya. Oke, setelah itu yang terakhir adalah menghitung berdasarkan jenis kelamin. Jadi ini di bawahnya sini silahkan di stop dulu
Nah, count jengkel ini sama query-nya seperti yang di PHP RAD, tinggal kita generate lagi. Untuk outputnya ini kita pakai array map function untuk kita mapping ya, yang jenis kelaminnya ini, terus ada yang total siswanya ini. Jadi ada dua array nanti yang di sana. Lalu outputnya ini kita render JSON. Oke, itu untuk API-nya ya. Saya harap sudah diketik. Ini untuk indeks kita hapus. Ya, ini kan sebenarnya hampir sama. Indeksnya sebenarnya bisa untuk menghitung totalnya. Ini kita hapus ya. Hapus. Oke, ini kita hapus juga. Kalau sudah kita save ya, setelah kita save kita akan coba untuk mengaksesnya di sini. Ya, jadi home ini kita ubah jadi dashboard, tapi lalu fungsinya misalnya ini count siswa by year, lalu Ctrl V enter. Nah, kalau seperti ini muncul seperti ini artinya dia sudah muncul untuk datanya. Kalau dilihat hasilnya bisa buat JSON beautifier ya, yang harus sendiri untuk melihat hasilnya gimana. Nah, ini hasilnya sebuah array yang mana di tahun 2005 ada 11 siswa, di tahun 2003 ada 10 siswa gitu ya. Kita bisa ngakses yang lain, contohnya count siswa. Nah, ini dia hitungnya 37. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi sebentar, data total record ini kita nggak perlu, limit tidak perlu ya. Oke, lanjut. Total record boleh, record coba kita save, kita refresh lagi. Oh, nggak bisa. Kita save. Oh, berarti harus ada ini ya. Tinggal ini mungkin kita nggak perlu. Save, refresh. Nah, nggak ada perubahan, jadi nggak ngaruh pada itu, kita hapus saja. Nah, ini untuk request ini kita nggak perlu. Save, refresh. Nah, nggak ada perubahan ya, dan ini bisa dihapus karena nggak ngaruh. Ctrl Shift, refresh. Untuk ini coba kita hapus juga ini ya. Oke, refresh. Nah, nggak ada perubahan. Jadi ini kalau nggak salah nggak apa-apa deh. Jadi kodenya ini aja ya, kode untuk mengambil data siswa ya, ini aja kodenya. Silahkan dibenahi lagi seperti ini ya, di stop dulu videonya. Kalau sudah bisa dilanjut. Kita akan coba yang by kota. Nah, ini dia munculnya gini. Lalu untuk yang count jengkel dia munculnya gini ya. Oke, selanjutnya karena ini sudah semuanya, kita coba untuk menghubungkannya ke Postman ya, ngetesnya di Postman. Kita coba yang pertama count siswanya. Nah, URL-nya bisa diambil dari sini ya, count siswa. Nah, dashboard API ini dari mana? Dashboard API ini namanya dari sini ya, dari nama ini ya, nanti dia akan bisa diakses dari sesuainya ini. Kalau sudah, kita Ctrl C, kita masuk ke Postman. Di sini kita paste dan kita masuk ke body. Di sini bukan body, ke header. Kita tambahkan sebuah cookie. Cookie-nya diambil ketika login. Ya, ini cookie-nya ini bisa di copy aja. Ctrl C, Ctrl J, save. Lalu masuk ke count siswa. Nah, di sini value cookie-nya bisa dari sini aja. Save. Jadi ini nggak perlu, jadi ini kita nggak perlu, kita centang aja. Kalau sudah kita send. Nah, di sini muncul totalnya 37, artinya dana ini total data siswanya ada segitu ya. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di dashboard tadi. Oke, ini sudah yang count siswa. Selanjutnya count jengkel.
Nah, count jengkel ini tinggal dipakai count jengkel. Nah, ini untuk fungsinya, requestnya kita copy, kita masuk ke sini, kita ubah ya. Ini belum saya ubah. Nah, lalu kalau sudah tinggal di send saja, karena cookie-nya sudah didefinisikan di sini. Kalau di sini muncul jenis kelaminnya laki-laki 20 dan jenis kelamin perempuannya sebanyak 17. Oke, jadi untuk yang menghitung berdasarkan jenis kelamin sudah bisa. Selanjutnya kita count siswa by kota, yang ini ya. Nah, ini juga sama, count siswa by kota. Nah, ini kita copy, Ctrl C, lalu di sini kita ubah Ctrl V ya. Oke, kalau sudah kita send. Nah, jika seperti ini dia langsung otomatis muncul. Di Bandung ada 2 siswa, di Indonesia ada 2 siswa, di Blitar ada 3 siswa gitu ya. Jadi count siswa by kota sudah berhasil. Selanjutnya yang terakhir adalah count siswa by year, yang ini ya. Jadi ini bisa Ctrl C lalu masuk ke sini, Ctrl V, kita tinggal sesuaikan, nggak perlu disesuaikan karena otomatis hanya cookie saja. Kalau sudah kita tekan send. Nah, di sini sudah muncul. Di tahun 2005 ada 11 siswa. Kalau kita cek di sini, kita masuk ke halaman dashboard. Nah, nih 2005 total siswa 11, 2005 total siswa 11. Oke, jadi untuk request dari menghitung siswa, menghitung jengkel, jenis kelamin, menghitung siswa berdasarkan kota dan berdasarkan tahun lahir sudah bisa semuanya ya. Dan ini nanti request ini akan kita gunakan ketika kita masuk ke materi Flutter. Baik, untuk video kali ini itu saja. Di video selanjutnya kita akan membuat API dari CRU di kota dan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.